Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darojat, mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga semester 6. Langsung saja, dalam video kali ini saya akan membahas tentang peserta didik. Nah, apa itu peserta didik? Bagaimana dan apa nilai dari peserta didik? Peserta didik di dalam buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam karya Zainuddin dan kawan-kawan, di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa secara bahasa, peserta didik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang, anak didik, siswa atau anak sekolah yang sedang mengikuti proses pendidikan. Nah, dari bangsa secara bahasa tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peserta didik adalah mereka atau orang atau individu-individu yang sedang melaksanakan proses pendidikan atau sedang melakukan proses pendidikan. Jadi bukan telah, tetapi sedang melaksanakan proses pendidikan. Nah, secara istilah mengambil dari buku yang sama, mengutip pendapat dari Sadullah dan kawan-kawan, istilah peserta didik merupakan sebutan bagi semua orang yang mengikuti pendidikan dilihat dari tataran makro. Dengan istilah peserta didik, subjeknya sangat beragam, tidak terbatas kepada anak yang belum dewasa saja. Peserta didik adalah siapa saja yang mengikuti proses pendidikan mulai dari bayi sampai kepada kakek-kakek bisa menjadi peserta didik. Nah, dari pendapat dari Sadullah dan kawan-kawan tadi, kita dapat mengambil poin bahwa peserta didik ini tidak dibatasi usia. Mulai dari bayi sampai kakek-kakek, mereka bisa menjadi peserta didik. Nah, di dalam buku yang berjudul Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat karya Haider, buku tersebut menyebutkan bahwa pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi kenapa mereka, orang-orang atau individu tersebut melakukan pembelajaran pada diri mereka sendiri? Tujuannya adalah mereka berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Mereka ingin berubah dari yang dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap peserta didik? Merujuk pada hadis Nabi yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kan peserta didik dalam pandangan Islam adalah seluruh manusia yang masih terus berproses untuk dididik tanpa mengenal batas usia. Jadi dari kita lahir sampai liang lahat, kita masih bisa menjadi peserta didik jika kita mau melibatkan diri dalam proses pendidikan sebagai orang yang belajar. Dalam pendidikan Islam, yang menjadi peserta didik bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa yang masih berkembang, baik fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan Islam terakhir setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa orang yang hampir wafat pun masih dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat. Sebutan untuk peserta didik beragam. Di lingkungan rumah tangga, peserta didik disebut anak. Di sekolah atau madrasah, mereka disebut siswa. Pada tingkatan lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, mereka disebut sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Dan dalam lingkungan pesantren disebut santri. Sedangkan di dalam majelis taklim, mereka disebut dengan jamaah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik adalah mereka, Anda, saya, kita yang saat ini
sedang melaksanakan proses pendidikan, di mana tujuan kita melakukan proses pendidikan adalah kita ingin mengubah diri kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah epistemologi peserta didik. Bagaimana proses mereka menjadi peserta didik? Itu adalah kita tahu bahwa setiap dari kita, anak-anak, pasti memiliki yang namanya minat, keinginan untuk meraih sesuatu. Nah, dari minat bakat tersebut, kita selanjutnya adalah kita pasti akan mencari orang yang lebih hebat dari kita. Dan setelah menemui atau bertemu dengan orang yang lebih hebat dari kita, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan bertanya, mencari tahu apa yang tidak ada dalam diri saya agar lebih hebat dari dia. Nah, intinya apa? Kita berusaha mengambil informasi, kita berusaha untuk menggali ilmu dari orang yang lebih hebat dari kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Misalnya, saya memiliki minat di bidang catur, saya sangat suka dan saya ingin menjadi yang paling hebat, tapi saya masih memiliki kekurangan dalam hal strategi. Maka saya mencari orang yang lebih hebat dari saya untuk belajar mengatur strategi catur. Nah, disitulah saya menjadi peserta didik. Orang yang lebih hebat dari saya menjadi pendidik saya, dan saya menjadi peserta didik, dan materinya adalah tentang catur. Seperti yuk lanjut ke nilai dari peserta didik. Peserta didik mereka adalah penerus bangsa, mereka adalah penerus kita. Mereka juga yang memperbaiki kehidupan ini, kehidupan bangsa menjadi lebih baik. Jadi semakin baik kualitas peserta didik, maka semakin baik pula kehidupan yang akan mendatang.